Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya semua, sehat? Sehat ya? Ya. Ada yang hari ini sedih? Siapa yang sedih? Zahra. Kakak Zahra sedih karena apa? Uangnya habis. Oke. Ada yang merasa bahagia? Ada? Kakak Haris bahagia kenapa? Kenapa? Kakak Mizal bahagia kenapa? Hah? Membahagiakan? Membahagiakan? Oh iya, alhamdulillah semua tetap bahagia ya. Ustazah sangat bahagia pada hari ini, teman-teman sudah sangat bahagia, semuanya juga terlihat sehat dan insya Allah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Siap? Ada yang belum siap belajar hari ini? Siap. Ada? Mungkin ada yang masih ngantuk? Kalau misalnya ada yang mengantuk, Ustazah bisa persilakan untuk ambil air wudhu dulu, biar lebih segar belajarnya. Ada? Ya, alhamdulillah ya. Sepertinya tadi sudah wudhu semua ya? Sudah nyaman ya? Oke, dan sebelum itu juga teman-teman sudah nyaman duduknya seperti ini? Nyaman? Di samping kiri kanannya nyaman semua? Nyaman? Oke, ya. ID card semua semua bawa ID card ya? Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir, teman-teman? Alhamdulillah semuanya hadir ya, semuanya sehat. Ya, Ustazah sangat bersyukur. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Ustazah punya sesuatu. Ada yang mau tebak? Apa? Kuis. Silakan HP-nya bisa dikeluarkan dulu. Pastikan HP-nya ada internetnya. Pastikan juga HP-nya milik pribadi, bukan milik teman-teman. Bukan milik teman-temannya maksudnya. Sudah? Oke, baik. Teman-teman silakan bisa perhatikan di layar monitor. Kita akan melakukan suatu aktivitas. Ya. Aktivitasnya adalah kita akan kuis. Ya. Oke, jika HP sudah siap, teman-teman bisa scan barcode yang ada di sini. Silakan bisa di-scan. Ya. Pakai ini aja, scan-nya itu pakai Google, nanti kan ada Google Lens ya, ada Google Lens, nah tinggal di scan saja. Kakak Gaza ternyata ini sudah masuk ya, kakak Rasya, kakak Selvi, kakak Zidan, kakak Zahrani sudah masuk. Nanti kita akan lihat siapa yang menjadi pemenang di kuis ini. Oke, bismillah, 1, 2, 3. Ya nggak apa-apa, ikutin ini sama teman, bergabung sama temannya ya. Hari ini gimana gamesnya tadi? Seru, oke, baik. Nanti lagi, ada lagi ya. Akan ada lagi banyak aktivitas kita teman-teman setelah ini. Jadi kita sekarang mulai ke pembelajaran ya. Oke, silakan fokus ke sini. Kok ada suara-suara ya? Oke, teman-teman, masih ingat nggak pembelajarannya sebelumnya itu tentang inflasi? Masih ingat?
Oke, masih ingat. Kakak Selvi, coba masih ingat apa itu inflasi? Gak apa-apa, apa yang diingat saja tentang inflasi. Ya, boleh Kakak Rido. Inflasi adalah kenaikan harga barang. Oh ya, kenaikan harga barang, bagus. Kalau harga barang naik, apa yang terjadi? Kenaikan. Kalau harga barang naik, penawaran Barangnya akan semakin berlanjut. Iya, harga terus naik ya. Kemudian kalau misalnya pendapatan kita cuma segitu-gitu aja, uang kita segitu-gitu aja, harga barang naik, gimana dong? Kita akan Oke. Baik, terima kasih Kakak Rido untuk jawabannya. Kemudian ini kaitannya dengan uang lagi, teman-teman. Bagaimana cara kita menyelamatkan uang kita agar bisa selamat dari inflasi itu? Masya Allah, keren sekali. Kakak siapa tadi yang menjawab investasi? Kakak Selvi, oke, tepuk tangan Kakak Selvi. Keren sekali. Ya. Teman-teman, sekarang kita akan lanjut lagi akan menonton sebuah video yang ini berisi tentang bagaimana sih cara kita menyelamatkan uang kita itu dari inflasi. Jadi jangan takut ya. Ada yang takut? Oke, takut. Yang takut kita akan nonton ini dulu. Ustazah akan kasih tontonan lagi. Ya. Silakan videonya diperhatikan dengan seksama. Ketika masih kecil, kita sering diajarkan orang tua dan guru kita untuk rajin menabung supaya kita punya uang banyak di masa depan. Bahkan orang tua kita sempat memeriksa, persiapkan dana kebutuhan masa depan kamu dari sekarang. Coba saja ingin memiliki rumah, silakan. Oke, baik. Masih takut? Uangnya akan akan dikalahkan oleh inflasi? Tidak ya, baik. Sudah jelas video yang tadi, teman-teman? Jelas. Nah, sebenarnya apa sih yang kita pelajari hari ini? Nah, setelah menonton video yang tadi, teman-teman, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menunjukkan sikap kritis, jujur, dan bertanggung jawab dalam memahami kegiatan investasi di pasar modal. Kemudian yang kedua, siswa mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya etika, transparansi, dan keberlanjutan dalam aktivitas pasar modal. Yang ketiga, siswa mampu memahami konsep dasar pasar modal, fungsinya, perannya, dan instrumen pasar modal itu apa saja, serta lembaga-lembaga yang terlibat itu siapa saja. Dan yang terakhir, siswa mampu mengomunikasikan hasil analisis tentang pasar modal dalam bentuk presentasi dan poster. Nah, bagaimana selanjutnya aktivitas yang akan kita lakukan? Jadi perhatikan di sini teman-teman. Kemarin Ustazah sudah bagi kelompoknya ya. Masih ingat kelompoknya? Ya. Jadi kelompoknya terbagi menjadi ke dalam kelompok kecil aja, terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kemudian Ustazah akan membagikan LKPD. Nah, di LKPD itu teman-teman akan mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh LKPD ini. Setelah mengerjakan LKPD, hasil dari diskusi teman-teman pada saat pembelajaran itu ditulis di dalam poster. Ya, pakai apa? Biasanya teman-teman kalau desain pakai apa? Canva. Semua bisa pakai Canva? Ada aplikasi Canva-nya ya? Ya, baik. Jadi, luaran dari aktivitas kita pada hari ini adalah membuat poster. Nah, baik. Apakah teman-teman sudah memahami aktivitas kita pada hari ini? Paham ya? Ya. Jadi, sekarang Ustazah mau bagikan dulu teman-teman, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan sebuah tugas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Siapa jadi leadernya di sini? Kakak Gaza. Di sini siapa leadernya? Kakak Mirzal. Di sini siapa leadernya? Kakak Yasmin. Oke.
Karena LKPD ini nanti teman-teman akan menemukan hasilnya atau informasi-informasi dari video yang tadi. Jadi sekarang Ustazah akan putarkan kembali ya. Kemudian yang kedua nanti teman-teman akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Sudah siap Ustazah akan putarkan kembali? Ya. Siap ya? Baik, kita putar sekali lagi videonya. Kita akan diskusi kelompok, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu 15 menit. Beserta teman-teman silakan sajikan hasilnya di mana? Dalam poster ya, dalam poster. Jadi nanti silakan bisa diatur seperti apa teman-teman dinamika grupnya agar semua tugas-tugas yang ada dengan waktu yang tersedia bisa tergunakan secara efektif dan efisien ya. Jadi nanti siapa yang bagian apa supaya bisa cepat selesai. Ya, oke, bisa dipahami? Bagi job ya caranya ya, sampai situ. Oh, keren. Masya Allah, berarti ini share job ya di Canva ya. Keren. Sesuai dengan ini Kak ya, sesuai dengan yang di sini apa saja. Nggak ada ini Kak. Itu template-nya. Iya. Yang terlibat. Iya, sesuai dengan ini berarti. Berarti sampai sini doang ya Ustazah? Iya, sampai sini aja berarti kan siapa saja yang terlibat, instrumennya. Kenapa penting? Gara-gara banyak apa? Yang bagian, oke. Apa saja instrumennya? Dan reksadana, oke. Iya. Ya? Ya nggak apa-apa. Yang sekarang itu yang memang utama itu yang 3 itu dulu. Paling tidak saham itu tahu apa itu saham, apa itu obligasi, apa itu reksadana, apa manfaatnya. Kalau kita investasi itu kan erat kaitannya dengan risiko ya. Tahu risiko, ya kan? Saham kalau misalnya kita berinvestasi manfaatnya apa, risikonya apa. Nah, itu juga dicari. Arti ini kan pasar itu tempat bertemu penjual dan pembeli kalau pasar biasa ya. Sama juga dengan pasar modal, cuman yang diperjualbelikan itu beda. Apa yang diperjualbelikan instrumennya tadi ada saham, ada reksadana, ada obligasi gitu. Ada penjual, ada pembeli, tetap dia ada. Tapi apa yang diperjualbelikan? Efek namanya, surat-surat berharga yang tadi itu. Oke, sudah habis? Sudah habis waktunya? Kakak sudah selesai ini? Sudah? Sudah aman? Yang kelompok ini sudah selesai? Masih on proses tuh. Masih on proses. Ininya ya, desainnya ya? Desainnya. Oke. Teman-teman, yang sudah selesai posternya, boleh dikirimkan ke Ustazah ya, yang sudah selesai posternya. Kita lanjut untuk presentasi kelompok. Ya. Baik, silakan kembali kita ke kelompok masing-masing, silakan. Boleh seperti itu. Kita lanjut ke next activity ya. Aktivitas selanjutnya adalah kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok punya waktu 3-5 menit untuk presentasi hasilnya. Oke, sebentar dulu. Kita akan hitung. Kelompok siapa yang pertama mau presentasi?
Nggak apa-apa yang ditulis itu aja yang dipresentasikan ya. Nanti untuk posternya bisa sambil jalan ya. Oke, siapa yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 3? Kakak Ridho sudah siap? Sudah siap? Oke. Teman-teman diperhatikan. Halo? Hai hai. Oke, coba pegang hidungnya. Pegang hidungnya. Pegang hidungnya. Oh, nggak punya hidung kayaknya kakak Sayaro ya. Oke, sudah. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk teman. Bukan gitu ya. Oke, baik. Kita mulai dari kelompok 1 saja ya. Kelompok 1 aturan kita presentasi, kelompok 1 akan mempresentasikan 3 sampai 5 menit maksimal. Kemudian nanti di akhir sesi teman-teman bisa memberikan feedback kepada teman-temannya yang presentasi. Oke? Bisa dipahami? Ya. Baik, kita mulai dari kelompok 1 ya. Bentar dulu, kita atur waktunya 3 menit saja ya, 5 menit. Siapa yang akan presentasi di kelompok 1? Siap? Oke, silakan beri tepuk tangan kereta api untuk kelompok 1. Ya, kalau presentasinya di sini saja, boleh di sini ya. Berdiri, tapi berdiri biar didengar sama teman-temannya. Yang lain bisa perhatikan, silakan nanti di akhir sesi bisa memberikan feedback untuk teman-temannya ya. Silakan, siapa yang mau presentasi? Berdiri saja Kakak Junita. Ya. Yang kertas kan susah? Ya boleh yang mana-mana. Mana-mana saja boleh dipresentasikan. Yang penting ada yang dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada sana Kakak. Pasar modal. Iya, ya. Pengertian pasar modal. Pasar modal itu sederhana ya. Pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak yang butuh dana, perusahaan atau pemerintah dengan pihak yang punya dana atau investor melalui jual beli instrumen keuangan jangka panjang. Yang mana kedua ini? Yang kedua, mengapa penting? Mengapa penting bagi perekonomian? 1. Sumber pendana. 2. Sarana investasi. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi atau menciptakan lapangan kerja. 4. Transparansi dan regulasi. 5. Identitator ekonomi. Prometer ekonomis negara. 3. Instrumen pasar modal, saham, bukti kepemilikan perusahaan, dapat dividen dan capital gain. Obligasi, surat utang investor dapat bunga atau kupon. 3. Reksadana, kumpulan dana dikelola manajer investasi. 4. Derivatif, turunan saham atau obligasi. Yang terakhir, yang terlibat dalam transaksi jual beli. 1. Emiten, pihak yang menerbitkan saham atau obligasi. 2. Investor, pihak yang membeli efek sebagai investasi. 3. Perusahaan sekuritas atau broker, perantara jual beli efek. 4. Bursa efek, tempat resmi perdagangan. 5. SKEI dan KPEI, lembaga penyimpanan dan jaminan transaksi. 6. OJK, pengawas pasar modal. Oke, sudah? Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut ke kelompok selanjutnya, ada yang mau memberikan feedback untuk kelompok 1? Ada? Oke, silakan Kakak Ridho bisa memberikan feedback untuk kelompok 1. Ya, mana-mana? Ridho. Boleh ada di sini ya. Silakan. Feedback saya untuk kelompok 1, presentasinya sudah jelas, bisa mudah dimengerti dan bisa ditangkap.
Dan terima kasih sudah menyebutkan apa itu OJK, karena dari kelompok saya 1 saya mengerti apa itu OJK. Sekian. Oh iya, baik. Terima kasih tepuk tangan. Apa yang ditugaskan? Coba kita ingat-ingat lagi ya. Kita ingat-ingatlah. Oh iya, sebelum kita ke bahas bareng ya tentang apa itu pasar modal, kemudian kenapa dia penting, apa saja sih instrumen-instrumen yang ada di pasar modal, apa namanya? Akan kita bahas kembali nanti ya. Sebelum itu, ada yang mau ditanyakan dulu? Santri, oke. Apa sih itu OJK dan mengapa OJK penting bagi pasar modal? Oke, baik. Pertanyaan sangat bagus ya. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi dia itu fungsinya itu dia mengawasi sebenarnya. Mengawasi siapa yang diawasi? Semua lembaga-lembaga keuangan. Apa saja lembaga-lembaga keuangan yang ada? Ada? Pernah belajar bank? Ya, apalagi yang sudah dipelajari? Bank, termasuk juga pasar modal, diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dia sebagai pengawas gitu. Jadi tanpa dia yang lain-lain ini tidak akan bisa berjalan secara lancar dan transparan juga gitu ya. Jadi itu dari fungsi dari OJK itu sendiri. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan kembali memperkuat apa namanya pemahaman kita tentang pasar modal itu sendiri ya, konsep pasar modal itu sendiri. Di sini bisa dibaca teman-teman? Bisa ya? Ya, baik. Sebentar. Ya, seperti yang teman-teman tadi sudah bahas, sudah sangat benar. Kita simpulkan bersama bahwa pasar modal sama dia dengan pasar. Kalau pasar biasa itu siapa yang dipertemukan? Penjual dan pembeli. Penjual itu dia punya apa? Dia punya barang. Pembeli itu dia punya apa? Uang. Sama apa yang diperjual dan belikan? Barang atau jasa ya. Tetapi kalau di pasar modal ini sama juga, dia mempertemukan dengan orang yang punya uang dengan orang yang membutuhkan uang. Siapa yang membutuhkan uang? Benar, perusahaan yang disebut dengan emiten yang tadi teman-teman sebut. Dia membutuhkan uang. Siapa yang memberikan uang? Investor. Siapa investor itu? Masyarakat yang punya uang ya. Jadi pasar modal itu mempertemukan antara emiten dengan investor. Emiten itu siapa? Perusahaan. Kenapa dia butuh uang perusahaan? Untuk mengembangkan usahanya supaya dia tidak ngutang. Akhirnya dibuatlah surat berharga dikeluarkan. Itu diperjualkan kepada masyarakat. Dan itu yang dibeli. Tetapi masyarakat yang membeli saham itu atau yang membeli surat berharga itu dia mengharapkan apa? Keuntungan. Ya, di mana kita mendapatkan keuntungan? Ya, dari mana kita mendapatkan keuntungan? Ya, dari aktivitas investasi kita itu. Kalau misalnya nanti kita sebut ya, kalau misalnya tadi saham kita dapat apa? Dividen tadi katanya. Kalau kita di obligasi kita dapat apa? Kupon ya. Kalau kita di reksadana apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan di reksadana? Oke, nanti kita akan bahas. Teman-teman sudah semakin paham? Dari angka 1 sampai 10 bagaimana pemahaman teman-teman tentang konsep dasar pasar modal? 9. Kemudian ada berapa? 8. Kemudian siapa lagi berapa? 8. Siapa ada lagi? 10. 8,5. 100, 1 sampai 10, 1 sampai 10, 100 ya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya untuk memperkuat pemahaman kita lagi tentang pasar modal, Ustazah akan memberikan lembar refleksi yang ini akan teman-teman isi ya, lembar refleksinya. Ini untuk membuat kita semakin paham lagi tentang pasar modal atau materi yang sudah kita pelajari. Tapi ini diisi masing-masing ya, satu orang. Oke, sudah? Pelajaran terakhir, silakan teman-teman bisa isi. Ya, jadi di refleksi ini isinya teman-teman adalah apa yang teman-teman pahami tentang pasar modal itu sendiri.
Kemudian teman-teman juga menuliskan di sana hal baru apa yang teman-teman pelajari dari materi hari ini. Kemudian teman-teman juga mengisi apa aktivitas pembelajaran yang paling disukai, dan yang terakhir teman-teman akan mengisi apa kesulitan yang teman-teman alami selama belajar tentang pasar modal ini. Silakan bisa ditulis nama, kelas, jangan lupa materinya apa saja, dan silakan dijawab. Karis, Kakak Gaza, Kakak Ridho, Kakak Sayaro. Oke, sudah semuanya. Silakan tangan ke atas. Tangannya ke atas. Coba di apa namanya, digerak-gerakan supaya tidak kaku sendi-sendinya. Ya, gerakan ke atas, gerakan ke samping. Ya, gerakan ke depan. Silakan ucapkan hah gitu. Nah, coba oke. Silakan Kakak Ilfa jawab, hal baru apa yang Kakak Ilfa pelajari hari ini? Pengertian pasar modal, produk atau instrumen pasar modal, pihak yang terlibat. Oke, itu hal baru bagi Kakak Ilfa ya. Oke, thank you. Keren sekali, tepuk tangan untuk Kakak Ilfa. Soalnya apa? Bagaimana saya memahami peran pasar modal dalam kehidupan ekonomi sehari-hari? Gimana caranya memahami? Pasar modal berperan sebagai tempat bertemunya perusahaan yang butuh modal dan investor yang ingin menanamkan uangnya. Oke, Masya Allah, keren sekali. Oke, dan yang terakhir untuk semua, bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Masya Allah, senang ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jadi ini, pesan inspirasi yang ingin Ustazah sampaikan adalah investasi itu teman-teman bukan hanya tentang bagaimana kita cepat kaya ya, tetapi investasi itu adalah bagaimana cara cerdas kita untuk menyiapkan masa depan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pasar modal. Apa yang akan kita bahas seperti yang saya sampaikan tadi itu, kita akan membahas tentang bagaimana sih transaksi di pasar modal itu, supaya teman-teman bisa paham bagaimana transaksi di pasar modal, dan kita akan ada simulasi ya. Nanti Ustazah akan siapkan medianya, cara kita simulasi jual saham, beli saham, itu seperti apa kita akan belajar minggu depan ya. Oleh karenanya teman-teman mulai sekarang besok menyiapkan, bisa baca-baca dulu ya. Mungkin bisa baca di artikel atau bisa juga browsing di YouTube dan lain sebagainya. Silakan untuk biar ada gambaran, cek materinya, bagaimana cara untuk perhatiannya. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah ada pantun. Mau didengar? Masya Allah. Ulang. Ustazah sebelum nutup ada pantun. Oke, ya, nanti bilang cakep ya. Masya Allah, aduh, Masya Allah ini. Nanti nggak bisa makan kita ya. Pergi ke pasar beli buah naga. Biar tidak kesasar, tanya Ustazah Anja. Kalau Anda ingin uangnya terjaga, investasi di pasar modal adalah solusinya. Yeay. Baik teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran yang sangat luar biasa hari ini. Ustazah sangat bahagia, dan Ustazah harap juga teman-teman bahagia dan bisa mendapatkan materi pemahaman tentang konsep dasar pasar modal itu secara mendalam ya. Agar lebih barokahnya kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.